أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Terjemah surah Al-Baqarah 17-24. Mathaluhum perumpamaan mereka kamathalil ladzi istauqada nara seperti perumpamaan orang yang telah menyalakan api falamma adaat maka ketika telah menerangi ma haulahu apa yang di sekitarnya zahaballahu binurihim Allah menghilangkan cahaya mereka
watarakahum fi zulumatin, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, tidak dapat melihat, summum bukmun umyun, mereka tuli, bisu dan buta, fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak dapat kembali, au kasayyibim minas samai, atau seperti perumpamaan hujan lebat yang turun dari langit, fihi zulumatu wa ra'du wa barq, yang langit itu penuh dengan kegelapan, petir dan kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menyumbat telinga dengan jemarinya, minas sawa'iqi hadharul maut, menghindari suara petir karena takut dengan kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang yang ingkar. Yakadul barqu, hampir saja kilat itu, yakhtafu absarahum, menyambar penglihatan mereka, kullama adha'a lahum masyaw fihi, setiap kali kilat itu menerangi mereka, mereka berjalan di bawahnya. Wa idza azlama alaihim qamu, dan jika kegelapan menghampiri mereka, mereka pun berhenti. Walau sya'allahu, dan sekiranya Allah menghendaki, ladzahaba bisam'ihim, pasti akan menghilangkan pendengaran mereka, wa absarihim, dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, yang telah menjadikan bumi terhampar untuk kalian, wassamaa binaa, dan langit sebagai atap, wa anzala minas samai ma'an, dan menurunkan hujan dari langit, fa akhraja bihi minas samarati, lalu dikeluarkanlah dengan hujan itu menjadi buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, maka janganlah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang telah kami turunkan pada hamba kami, fa'tu bisuratim mim mithlih, maka datangkanlah atau buatlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran ini.
Wad'u syuhada'akum, dan ajaklah penolong-penolong kalian min dunillahi, selain Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian memang orang-orang yang benar. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak bisa berbuat itu, walan taf'alu, dan pasti tak akan bisa melakukannya, fattaqun nara, maka takutlah pada api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, uiddat lil kafirin, yang telah disiapkan untuk orang-orang kafir atau ingkar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari surah yang kita baca di halaman 4, yaitu surah Al-Baqarah ayat 17 sampai 24. Ini masih membicarakan perihal orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini yaitu orang yang dulunya beriman kepada kitab Allah sebelum Nabi Muhammad ini diutus sebagai seorang rasul. Tapi ketika Nabi Muhammad telah diutus, mereka mendustakan, tapi pura-pura beriman. Maka mereka diperumpamakan oleh Allah seperti orang yang sedang menyalakan api. Lalu ketika api itu sudah menerangi di sekitarnya, Allah hilangkan cahaya itu dan membiarkan mereka berada dalam kegelapan sehingga tidak bisa melihat apapun. Jadi dulunya mereka berada dalam hidayah, tapi karena menolak kebenaran yang baru datang, sehingga mereka kembali dalam kegelapan dan mereka mengalami tuli. Tuli bukan berarti mereka tidak mendengar, telinga mereka berfungsi normal, tapi sayangnya mereka tidak bisa mendengarkan nasihat, tidak bisa menerima kebenaran. Mereka juga bisu, tidak bisa mengatakan kebenaran. Jadi walaupun hati mereka itu sebenarnya tahu itu kebenaran, tapi mereka bisu, tidak mau mengatakannya kepada pengikut-pengikutnya. Umyun, dan mereka juga buta. Walaupun ditampakkan mukjizat yang luar biasa, mereka tidak bisa lagi melihat kebenaran itu. Maka mereka kalau sudah berada seperti ini tidak bisa lagi kembali ke tempat asal mereka dahulu menjadi orang-orang yang beriman. Perumpamaan kedua, mereka ini diumpamakan seperti hujan lebat yang turun dari langit. Kemudian keadaan langit itu sangat gelap, terdapat banyak sekali petir dan kilat. Mereka justru menyumbat telinga dengan jari, itu karena takut dengan kilat, alias takut mati. Dan Allah ini meliputi orang-orang yang ingkar. Kilat itu hampir menyambar penglihatan mereka. Jadi ini masih perumpamaan bahwa yang dimaksud dengan kilat ini adalah cahaya Allah itu, karena mereka tidak mau menerimanya, hampir membuat penglihatan mereka ini tidak bisa melihat kebenaran. Dan mereka setiap kali diterangi oleh kilat ini, cahaya ini berjalan di bawahnya, tapi ketika melihat kegelapan mereka justru berhenti, tidak mau bergerak. Jadi sekiranya Allah menghendaki, pasti pendengaran dan penglihatan mereka akan dihilangkan oleh Allah. Ini betul-betul yang artinya adalah telinga atau pendengaran maupun penglihatan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk melakukan hal itu.
Tetapi yang dijadikan tuli itu hanya pendengaran mereka, bukan secara fisik, bukan secara tidak bisa mendengar suara, atau penglihatan bukan secara yang bisa dilihat dengan mata, tapi mereka betul-betul ditutup dari mendengar maupun melihat kebenaran, karena mereka menolak kebenaran itu sendiri. Setelah menjelaskan tentang perumpamaan ini, Allah kemudian menyuruh kepada manusia agar menyembah Tuhan yang telah menciptakan orang-orang dari masa yang dahulu, dari awal sampai sekarang, itu agar kita bertakwa. Jadi yang diseru adalah seluruh manusia. Nah, di sini dijelaskan pula bahwa Allah itu pula selain menciptakan manusia, Dia juga menciptakan bumi yang terhampar dan langit sebagai atap itu untuk kita semua. Lalu Dia juga menurunkan hujan dari langit. Dengan hujan itu maka tumbuhlah buah-buahan sebagai rezeki yang bisa kita nikmati. Di sini betapa maha baiknya Allah telah menyediakan segala hal untuk kita, dan ayat ini menjadikan kita bersyukur dan bisa berpikir tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Maka setelah dipaparkan tentang betapa kuasanya Allah menciptakan dunia dan seisinya ini, Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan." Maka janganlah kita mengambil tandingan-tandingan untuk Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah dan menganggap bahwa ada yang lebih hebat daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal semua manusia ini pasti tahu hanya Allah yang maha kuasa, tidak ada yang kuasa selain zatnya. Di ayat selanjutnya, di ayat 23 ini diserukan lagi, kalau kamu ragu terhadap apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, kalau ada orang ragu dengan Al-Quran ini, maka diseru di sini, buatlah satu surat yang mirip dengan ini. Terus ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah, kalau memang merasa bahwa diri kalian itu orang-orang yang benar. Jadi kalau kita ada keraguan, cobalah buat surat yang hampir mirip dengan ini, kalau memang kita merasa benar. Tapi kalau tidak bisa, bahkan nih Allah pastikan manusia tidak akan bisa membuat ayat atau surat yang persis dengan surat Al-Baqarah ini, maka bertakwalah, takutlah, jagalah diri dari api neraka, yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia serta batu. Dan ini sudah jauh disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang ingkar terhadap ajaran-ajaran Allah. Di halaman ini memberikan inspirasi buat kita, pengajaran buat kita, bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik, apalagi hingga menjadi ingkar atau kafir. Kita harus selalu percaya bahwa di dunia ini semuanya adalah ciptaan Allah. Semua telah ditentukan oleh Allah. Tidak pantas kita mengambil Tuhan selain Allah. Tidak pantas pula kita menyamakan Allah dengan sesuatu, karena Allah adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah memang memberikan ancaman kepada kita tentang api neraka. Ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti, tetapi memang pada kenyataannya nanti kita akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau berani menyekutukan Allah, maka siap-siaplah menjadi bahan bakar api neraka, karena itu adalah tempat kembali yang telah Allah siapkan jauh sebelum hari kiamat itu datang, khusus bagi orang-orang yang ingkar. Semoga kita dijauhkan dari api neraka dan dijadikan orang-orang yang tulus ikhlas menyembahnya dan memujinya, serta tidak mengadakan tandingan-tandingan untuk Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.